warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan pajak penghasilan atau PPh pasal 25, 28, dan 29. Langsung ke penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran, yang mana pembayaran tersebut tidak dapat diwakilkan oleh orang lain, akan tetapi dibayarkan langsung oleh wajib pajak tersebut atau wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian ada ketentuan dari PPh pasal 25 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha dan akan membayarkan angsuran tersebut pada setiap bulannya. Ketentuan yang kedua yaitu batas waktu pembayaran paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan, maka wajib pajak akan dikenakan denda berupa bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Selanjutnya ada kategori PPh pasal 25. Di sini terbagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dan kategori yang kedua yaitu wajib pajak badan. Kategori yang pertama, wajib pajak orang pribadi juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP/OPPT. Ini adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha baik secara grosir ataupun eceran, yang mana penjualannya ini bisa bersifat barang atau jasa dari satu atau lebih tempat. Kemudian tarif PPh pasal 25 atas WP/OPPT ini yaitu 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing usaha. Kemudian yang kedua yaitu ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP/OPSPT. Ini adalah wajib pajak berstatus pegawai bebas atau karyawan yang tidak memiliki kegiatan usaha. Kemudian tarif PPh pasal 25 atas WP/OPSPT ini yaitu perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan 12 bulan. Kemudian kategori yang kedua yaitu wajib pajak badan adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Ketentuan pasal 25 ini atas wajib pajak badan ini adalah PKP atau penghasilan kena pajak dikali 25% dari PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan adalah pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya, dikurangi dengan kredit pajak atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kemudian kredit pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal-pasal di atas yaitu PPh pasal 21 bagi yang memiliki NPWP pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan ditambah 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Kemudian yang kedua ada PPh pasal 22 pemungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, PPh pasal 23 pemotong sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Pemotong 2% berdasarkan sewa,
imbalan jasa, serta penghasilan lain. Dan yang terakhir yaitu PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nabila. Di sini saya akan membahas tentang batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Maret 2014. Jika batas waktu pembayarannya jatuh pada hari libur seperti Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional lainnya, maka pembayaran bisa dilakukan pada hari berikutnya, seperti peraturan yang ada di samping saya ini. Selanjutnya di sini ada sanksi keterlambatan PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulannya, dihitung dari tanggal jatuh tempo atau tanggal pembayarannya. Sementara sanksi keterlambatan menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 yaitu dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000. Di sini ada contoh soal perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta dan jumlah kredit pajak yang dimiliki tahunan 2014 sebesar 21.500.000 dengan rincian PPh pasal 21-nya 10 juta, PPh pasal 22-nya 5 juta, PPh pasal 23-nya 3 juta, dan PPh pasal 24-nya 3.500.000. Ditanya besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015. Di sini cara penyelesaiannya, PPh terutang tahun 2014 Tuan Purnama itu 50 juta dikurang dengan kredit pajaknya itu 21.500.000, maka besarnya PPh pasal 25 per tahunnya itu jadinya 28.500.000. Jadi Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya itu 2.375.000. Selanjutnya di sini ada perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran pajak untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh 25. Tuan Purnama menyampaikan SPT tahunan PPh 2014 pada bulan Maret 2015, angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2014 sebesar 2 juta, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing sebesar 2 juta. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran pajak apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak lalu. Berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2013 yang disampaikan oleh Tuan Purnama pada Maret 2014, perhitungannya sebesar angsuran pajak yang harus dibayar itu 1.500.000. Pada bulan Juli 2014 diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2013 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 2 juta. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Tuan Purnama mulai Agustus 2014 adalah 2 juta. Yang seperti yang kita garis bawahi di sini, angsuran pajak berdasarkan SKP bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari nilai angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT tahunan. Saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 25. Pertama, perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran pajak apabila terdapat kompensasi kerugian. Contohnya, penghasilan PT Sinar Rembulan tahun 2014 sebesar 250 juta. Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2013 yang masih dapat dikompensasikan sebesar 350 juta. Sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2013 sebesar 100 juta. Hasil dari perhitungannya yaitu rugi fiskal tahun 2013 sebesar 350 juta, laba fiskal tahun 2014 sebesar 250 juta, jadi sisa rugi fiskal tahun 2013 sebesar 100 juta. Dapat disimpulkan bahwa
penghasilan yang dapat dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 yaitu dari 250 juta dikurang 100 juta sama dengan 150 juta. Contoh kedua yaitu pada tahun 2014 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar 9 juta dan tidak ada pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Berapa angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT Sinar Rembulan? Hasil perhitungannya yaitu PPh terutang pertama 25% dikali 150 juta hasilnya 37.500. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 9 juta. Hasilnya yaitu dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 sebesar 28.500. Dapat disimpulkan bahwa besar PPh pasal 25 PT Sinar Rembulan tahun 2015 yaitu 28.500 dibagi 12 sama dengan 2.375.000. Kemudian, slide selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 25 atas angsuran pajak apabila wajib pajak memiliki penghasilan tidak teratur. Pada tahun 2014, Tuan Mahendra memperoleh penghasilan teratur sebesar 72 juta. Sedangkan Tuan Mahendra memiliki penghasilan yang tidak teratur pada tahun 2014 sebesar 28 juta. Atas penghasilan tersebut, maka penghasilan yang dapat dijadikan dasar untuk perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 hanya yang berasal dari penghasilan teratur saja, yaitu sebesar 72 juta. Slide selanjutnya yaitu PPh pasal 28 dan 29. PPh pasal 28 dan pasal 29 ada keterkaitan, di mana PPh pasal 28 dan pasal 29 ini merupakan perhitungan perpajakan yang dilakukan pada akhir tahun pajak dengan menghitung kembali seluruh PPh terutang dan mengurangkan dengan kredit pajak yang telah dibayarkan sendiri atau ditanggung pemerintah maupun yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Apabila jumlah PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak, maka akan diperoleh PPh lebih bayar yaitu PPh pasal 28. Sedangkan PPh terutang lebih besar dari kredit pajak, maka akan diperoleh PPh kurang bayar yang dinamakan PPh pasal 29. Slide selanjutnya yaitu mengenai pelaporan PPh pasal 28 dengan pasal 29. Perbedaannya, kalau pelaporan PPh pasal 28 jika pada akhir tahun ada pajak yang lebih bayar, maka kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak atau WP atau dapat diakumulasikan pada pembayaran tahun pajak berikutnya. Yang selanjutnya, pelaporan PPh pasal 29. Jika pada akhir tahun pajak masih terdapat kekurangan pembayaran, maka WP harus melakukan penyetoran dari kurang bayar tersebut dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Saya akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 28 dan 29 beserta contoh soal dan jawabannya. Nah, dari materi yang telah teman saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa pasal 28 dan 29 itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, mereka sama-sama digunakan untuk perhitungan akhir tahun. Perbedaannya, kalau pasal 28 diakui sebagai kelebihan bayar, sedangkan PPh pasal 29 diakui sebagai kekurangan bayar. Nah, perhitungan bagi wajib pajak dalam negeri yaitu pajak yang terutang dikurangi kredit pajak. Kredit pajaknya bisa berupa pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan atau PPh pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha atau PPh pasal 22, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain atau PPh pasal 23.
ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang sering kita sebut sebagai PPh pasal 24 dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan atau PPh pasal 25. Contoh perhitungan PPh pasal 28. Nona Fitri statusnya tidak kawin, tanggungannya 0, yaitu pengusaha sekaligus eksportir batik. Dalam tahun 2010, Nona Fitri membukukan laba sebesar 650 juta rupiah. Nona Fitri juga memberikan zakat kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah atau BAZIS sebesar 50 juta rupiah dan telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 180 juta rupiah. Lalu, berapakah PPh yang lebih atau kurang bayarnya? Perhitungannya sebagai berikut. Penghasilan neto fiskal dalam negeri dan usaha sebesar 650 juta rupiah dikurangi dengan zakat atas penghasilan yang telah disahkan oleh pemerintah sebesar 50 juta rupiah dikurangi dengan PTKP Nona Fitri yaitu 54 juta rupiah. Jadi total pengurangan sama dengan 104 juta rupiah. 650 juta rupiah dikurangi dengan 104 juta rupiah sama dengan 546 juta rupiah atau yang sering kita sebut sebagai penghasilan kena pajak. Untuk menghitung PPh terutang, kita menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 25% dikali 250 juta rupiah sama dengan 62.500.000 rupiah. Maka sisanya 46 juta rupiah dikalikan dengan 30%. Hasilnya 13.800.000 rupiah. Maka total PPh yang terutang yaitu 108.800.000 rupiah. Untuk menghitung PPh pasal 28, PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, yaitu PPh pasal 25 sebesar 180 juta rupiah. Maka PPh pasal 28-nya yaitu sebesar 71.200.000 rupiah. Kenapa kita sebut sebagai PPh pasal 28? Karena PPh terutang Nona Fitri lebih kecil daripada angsuran kredit pajak Nona Fitri. Sehingga kelebihan pembayaran ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Contoh perhitungan PPh pasal 29. PT KPSG memiliki PPh terutang tahun 2019 sebesar 224 juta rupiah. Kewajiban perpajakan yang telah diselesaikan oleh PT KPSG selama tahun 2019 diantaranya sebagai berikut. Telah membayar PPh pasal 25 sebesar 30 juta rupiah. PPh pasal 21 yang telah dipungut sebesar 3 juta rupiah. PPh pasal 22 yang telah dipungut sebesar 2.500.000 rupiah. PPh pasal 23 yang telah dipungut sebesar 3.500.000 rupiah. Sedangkan PPh ditanggung pemerintah dalam rangka proyek bantuan luar negeri sebesar 4.500.000 rupiah. Lalu, berapakah PPh lebih atau kurang bayarnya? Perhitungannya sebagai berikut. PPh terutang tahun 2019 yaitu 224 juta rupiah dikurangi dengan kredit pajak PT KPSG. Ada PPh ditanggung pemerintah dalam rangka proyek bantuan luar negeri sebesar 4.500.000 rupiah. Ada PPh yang dipungut atau dipotong pihak lain yaitu PPh pasal 21 sebesar 3 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 2.500.000 rupiah. PPh pasal 23 sebesar 3.500.000 rupiah. Sedangkan PPh yang telah dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 sebesar 30 juta rupiah. Maka total kredit pajaknya yaitu 43.500.000 rupiah. Jadi
PPh terutang Rp224 juta dikurangi total kredit pajak Rp43.500.000 sama dengan Rp180.500.000 yang kita sebut sebagai PPh 29 atau PPh yang kurang dibayar. Kenapa kita sebut sebagai PPh kurang dibayar? Karena PPh terutang lebih besar daripada angsuran kredit pajak PT KPSG. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir atau sebelum SPT disampaikan. Catatan untuk PPh pasal 25. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo menurunkan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari sebelumnya 25% menjadi 22%, berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021, sedangkan tahun pajak 2022 diterapkan sebesar 20%. Penerapan tarif sebesar 22% ini terhitung sejak dimulainya masa pajak SPT tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya. Jadi, bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan 2019 hingga Maret 2020 lalu, angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 masih menggunakan tarif 25%. Jadi, kalau misalnya pengen menggunakan tarif yang 22%, maka wajib pajak harus segera menyampaikan laporan SPT tahunan 2019-nya. Sedangkan catatan untuk PPh pasal 29 yaitu sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tadi, bahwa kekurangan pajak yang terutang harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir atau sebelum SPT disampaikan. Namun, berbeda dengan Undang-Undang KUP tahun 2008 bahwa tidak ada lagi tanggal yang pasti mengenai batas waktu pembayaran kekurangan pajak yang terutang. Menurut Undang-Undang KUP tahun 2008 ini hanya menyebutkan bahwa kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus segera dibayar lunas sebelum SPT tahunan pajak penghasilan disampaikan. Walaupun demikian, tata cara perhitungan PPh pasal 29 masih tetap sama, yaitu PPh terutang dikurangi kredit pajak. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pajak penghasilan pasal 25, 28, dan 29. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.